Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lanim TV, berjumpa lagi bersama saya Rizky Putra dan rekan saya dalam program terbaru kita, talk show Lanim Berantai, berdialog santai. Tantangan-tantangan yang dihadapi kemasyarakatan ialah setinggi gunung, seringkali bersifat kejam, dan kadangkala mencekam perasaan. Sekilas sambutan Menteri Kehakiman pada peringatan Hari Kemasyarakatan ke-18, 27 April 1981, yang saat ini kontekstual sebagai bahan refleksi. Sampai saat ini masih seringnya terjadi kerusuhan di berbagai lapas di Indonesia, seolah menjadi cerminan dari kalimat tersebut. Pelarian narapidana yang juga masih menjadi ancaman bagi petugas kemasyarakatan di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu penyebab dari kerusuhan dan pelarian adalah masih overcrowding yang hampir terjadi di berbagai lapas di Indonesia. Berdasarkan data dari Ditjen PAS pada tanggal 1 Juli 2020, kapasitas hunian 131.654 orang, sedangkan yang dihuni oleh 240.539 orang. Berkaitan dengan hal tersebut, intinya dibutuhkan kinerja ekstra dari petugas pemasyarakatan dan strategi khusus, strategi yang tepat untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di lapas. Dialog kita pada hari ini adalah standar pengamanan dalam mewujudkan Lanim juara, jujur, unggul, dan berkarya. Bersama kita telah hadir para narasumber. Yang pertama Bapak Kalapas Murainim. Selamat pagi Pak. Pagi. Apa kabar Pak? Baik. Sehat Pak? Sehat. Ya Pak. Kemudian ada Bapak KPLP Bapak Abdul Hamid. Pak, gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah Pak. Selanjutnya ada Bapak Kasubsi Perawatan Bapak Taufik Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik-baik saja. Dan yang terakhir Bapak Kasimin Kamtib Bapak Alisnadi. Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Untuk yang pertama kepada Bapak Kalapas, Pak, bagaimana kondisi terkini untuk lapas Moraim sendiri? Apakah termasuk overcrowded Pak? Untuk kondisi terkini Lapas Muara Enim ini sudah overkapasitas dengan jumlahnya 990 orang. Terus kapasitas kita hanya 600 orang untuk per hari ini. Dengan jumlah pegawai 82 orang, terus pejabat strukturalnya 11 orang, stafnya 27 orang, dan pengamanannya hanya berjumlah 44 orang. Jadi Pak, menyikapi overcrowded tersebut Pak, tentunya diperlukan tindakan-tindakan ini Pak. Jadi tindakan-tindakan apa Pak yang Bapak lakukan selama pimpinan? Ya, untuk mengurangi overcrowded atau perkapasitas itu, ini ada kebijakan dari pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, yaitu dengan adanya asimilasi di rumah. Dengan adanya COVID-19 ini, kita mengasimilasikan narapidana kita di rumah. Yang kedua adalah mengurangi kapasitas dengan memindahkan narapidana yang baik itu high risk maupun non high risk ke UPT yang masih belum sangat overkapasitas. Oh, jadi begitu ya Pak. Berikut Bapak KPLP, gimana Pak menurut Bapak tanggapannya Pak terkait overcrowded? Sebagai petugas yang selalu di lapangan tiap hari. Ya. Ya, ini sebagai tugas di lapangan, memang kendala kami karena overcrowded ini. Jadi dalam hal ini kami memang setuju atas saran Bapak untuk memindahkan, untuk memberikan asimilasi sehingga mengurangi daripada overcrowded tersebut. Namun tetap di dalam kami di lapangan memberikan semangat kepada tugas-tugas dalam pelaksanaan tugas-tugas hariannya dengan memberikan
pelaksanaan di lapangan itu sesuai dengan SOP yang kita berikan atau kita laksanakan di lapangan, sehingga di dalam pelaksanaan tugas keseharian ini akan terasa mudah dan terasa santai di dalam kesehariannya. Demikian. Kalau untuk hambatannya Pak, ada nggak? Di dalam pelaksanaan pengamanan itu pasti ada hambatan dan tantangan, terutama di bidang penyediaan air. Kami di sini penyediaan air ini memang sangat vital, terutama air dengan penerangan atau listrik kita. Jadi dalam hal ini memang sering kita ini ada komunikasi dengan pihak luar, terutama PDAM. Namun kita tetap usahakan terus ini untuk mengurangi hambatan-hambatan yang tersebut. Alhamdulillah sekarang kita ada kerjasama dengan PDAM dan dengan Bapak Kelabat langsung kita berhubung dengan Bapak Bupati untuk memohonkan supaya hambatan-hambatan yang ada di lapas ini bisa teruraikan. Demikian. Jadi untuk saat ini kalau untuk air sudah mencukupi Pak? Alhamdulillah kita mencukupi. Ya. Kita beralih dulu ke Bapak Kasimin Kamtib, Bapak Agus. Ini mengenai langkah-langkah pencegahan Pak. Seandainya terjadi kan gangguan keamanan dan ketertiban, gimana Pak langkah-langkah tersebut? Baik, untuk menciptakan suatu lapas yang aman dan kondusif ini merupakan suatu syarat, salah satu syarat untuk upaya kita dalam tujuan menciptakan sistem pemasyarakatan. Dalam hal ini tentunya di lembaga pemasyarakatan pasti ada gangguan keamanan dan ketertiban, baik itu kecil maupun besar. Namun dalam hal ini langkah-langkah yang kita ambil tentunya dalam melakukan pelanggaran baik itu dilakukan oleh petugas itu sendiri maupun warga binaan. Kita mulai dari penjagaan pintu utama, bagaimana pelaksanaan daripada pemeriksaan barang-barang yang masuk baik dari pengunjung ataupun petugas itu sendiri. Kita harus melalui X-ray sehingga barang-barang yang masuk itu dapat kita jamin aman. Jadi dari awal memang sudah dilakukan pemeriksaan ekstra Pak? Itu sudah harus kita laksanakan. Sudah dari awal sudah kita laksanakan dan alhamdulillah kita lihat sendiri untuk keadaan lapas Morenin sampai sekarang ini aman dan tenang. Ini kan dengar-dengar Pak, kan lapas Morenin ini kan Pak banyak inovasi katanya Pak. Itu seperti tutup blok kan Pak. Boleh diceritakan Pak sedikit Pak, gimana tutup blok? Baik, ini salah satu tutup blok adalah inovasi yang dilaksanakan oleh kita, terutama di bagian Kamtib. Kita membuat jadwal untuk pelaksanaan tutup blok ini sebanyak 6 tim. Jadi setiap hari sebelum kita melaksanakan aktivitas kita setelah apel, kita melaksanakan tutup blok. Jadi seluruh petugas ini semuanya kita turun ke blok. Tujuannya yang pertama memberikan sosialisasi, kemudian memberikan arahan kepada UWP sehingga tercipta komunikasi dua arah. Kemudian kita menerima keluhan mungkin dari warga binaan tentang apa permasalahan yang ada di dalam lapas, sehingga ini dapat membantu terciptanya keamanan di dalam lapas. Sangat bermanfaat. Gini Pak, kan jumlah petugas di lapas Morenin ini sangat terbatas ya Pak. Bagaimana cara mengatur petugas tersebut agar jumlah yang ada itu bisa maksimal? Baik, di dalam pengaturan petugas tentunya kita harus memetakan situasi di dalam lapas, di mana tempat-tempat yang rawan yang perlu kita tempatkan petugas. Dalam hal ini kita di jajaran Kamtib tentunya membuat suatu jadwal untuk pelaksanaan tugas. Yang pertama tentunya tugas penjagaan, kemudian kita buat daftar petugas piket, kemudian kita buat petugas pengawasan kawasan area steril dan P2U. Ini untuk memaksimalkan petugas yang ada saat ini. Untuk Bapak Taufik ya Pak ya, sering juga terjadi kendala dalam perawatan WDP Pak ya. Apakah keadaan overcrowded ini berpengaruh terhadap itu Pak? Jadi begini Mbak Tia, Mas Rizky, tentunya kami di bagian perawatan dalam rangka upaya mendukung agar supaya Lanlit ini tetap kondusif. Tentunya di sini kami all out untuk mendukung kegiatan ini, terutama dalam rangka
memberikan pelayanan yang bersifat mendasar kepada mereka. Yaitu pertama, itu yang jelas pelayanan tentang makan minum mereka yang layak lah untuk dikonsumsi. Kemudian juga melakukan pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan. Sehingga ketika itu kita lakukan dengan upaya yang benar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga membuat mereka merasa nyaman untuk berada di lapas ini. Sehingga menurut kami ketika mereka merasa nyaman, itu keamanan lebih bisa dioptimalkan. Sederhana Pak, untuk per hari itu Pak, berapa kali warga binaan mendapatkan jatah makan? Kita mulai dari pagi ya, kita berikan sarapan pagi pada mereka yang layak, itu sekitar jam 7, jam 8, kemudian di siang hari. Dan untuk makan malamnya, karena kondisi Pak, kita tidak mungkin memberikannya saat malam hari, maka kita bagikan sore hari. Jadi ada 3 hari ditambah selingan snacknya di tengah-tengah antara makan siang dan makan malamnya. Ya, enak kalau gitu Pak. Enak, boleh ditanya Pak ke dalam, silakan tanya. Gimana? Tapi bisa dipastikan layak dan bergizi gitu Pak. Insya Allah kami juga kan sudah memeriksakan apa yang kami lakukan, sudah diperiksakan ke BPOM bahwasanya untuk lapas Morenin sudah mendapatkan sertifikat layak higien, itu sudah diperiksakan dan alhamdulillah dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan seperti itu. Dan jadi kami pastikan makanan yang disajikan di lapas Morenin ini dalam keadaan baik sesuai dengan standar dari BPOM. Kalau masalah ini Pak, misalnya nih malam ada WDP sakit, sedangkan kan biasanya petugas itu sampai sore. Apa yang dilakukan Pak? Jadi begini, untuk menyikapi ini termasuk layanan kesehatan. Jadi kita punya ada perawat 5 orang, kami bagi shiftnya. Jadi memang di pagi hari kita melakukan door to block seperti yang disampaikan Bagus. Di sana kita tempatkan, selalu kita tempatkan perawat yang akan memeriksa langsung keadaan di sana, termasuk ikut dalam program ada yang namanya gerbek kamar di sana. Ada sana ketahuan. Dan ketika mereka sakit, ketika ada yang sakit, ketika tidak bisa dilakukan tindakan di tempat, kita dibawa ke ruangan khusus, ke klinik kita punya klinik Pak di dalam. Nah selanjutnya kita pantau terus Pak. Klinik ini juga kita bagi untuk petugasnya. Jadi ada perawat yang standby malam, walaupun dia sudah kembali, tapi tetap on call. Dan ketika ada laporan daripada pihak pengamanan, dengan segera mereka akan datang ke lapas ini untuk melakukan tindakan. Ketika mereka melakukan tindakan sudah diobservasi, ketika bisa diatasi di sini kita laksanakan. Tapi kalau tidak, kita akan segera rujuk ke rumah sakit terdekat. Itu sebabnya. Ya Pak. Kalau untuk harapan sendiri Pak, kepada Pak Hamid dulu ya Pak ya. Harapan Bapak ke depannya apa Pak untuk lapas Muara ini khususnya dan lapas-lapas lain umumnya? Menuju Lanin Juara gitu Pak, jujur, unggul dan berkarya gitu. Jadi harapan kami sangat besar sekali. Satu, itu dalam bidang pengamanan, itu harapan kami untuk penambahan daripada personil, daripada jumlah pengamanan kita. Yang kedua, harapan kami ini adalah peningkatan dari SDM, sesuai dari petunjuk dari Bapak Kalapas bahwa peningkatan SDM ini harus kita tingkatkan kepada penjagaan atau petugas-petugas pengamanan, sehingga mereka melakukan tugas itu secara profesional, secara baik dan bertanggung jawab. Itu harapan kami. Yang ketiganya yaitu pemenuhan daripada Satpras kita ke depan kita akan usahakan, dan harapan kami lebih baik lagi dan lebih bagus lagi. Demikian harapan kami. Maksudnya kemudian dari Bapak? Kalau kami, harapan kami tentunya di bagian perawatan itu, kami berharap pertama sarana dan prasarana kesehatan itu jelas ya, karena memang mau tak mau kita akui itu kurang, dan depannya untuk bisa dilengkapi. Selanjutnya kami bisa memberikan pelayanan yang terbaik lah kepada mereka, sehingga ketika mereka ini kita layani dengan baik, mereka nanti juga proses-proses pembinaan sedang bisa berjalan lancar, dan nantinya para warga binaan ini bisa kembali kepada keluarganya, kepada masyarakat, menjadi masyarakat yang produktif. Mas, saya bagus. Gimana Pak harapannya Pak? Harapan
sebenarnya sepakat apa yang sudah disampaikan oleh Pak Habib sama Pak Soki, di mana Lapas Muara Enim ini di bawah pemimpinan Bapak Lapas Bapak ini saat ini kita yang menyandang predikat WBK dan sedang membangun WBM. Tentunya apa yang diharapkan, apa yang disampaikan oleh Bapak Lapas sering sampai kepada kita semua bahwa marwah yang harus kita timbulkan di dalam membangun WBK dan WBM ini. Jadi tentunya petugas harus mempunyai integritas. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Habib, setiap tugas baik itu dari pengamanan maupun staf, tentunya kita harus meningkatkan kualitas dengan adanya diklat yang diadakan. Jadi untuk dapat meningkatkan SDM itu tentunya kita harus mendapatkan diklat, bahkan itu mungkin yang saat ini ada namanya e-learning yang telah dilaksanakan oleh pusat kepada kita. Tapi untuk sejauh ini memang sudah ada, Pak? Itu diklat kayak gitu, Pak? Untuk saat ini sudah dilaksanakan ya, karena pandemi COVID ini dilaksanakan secara e-learning ini juga dilaksanakan. Ini saat ini sedang berjalan di e-learning tentang penetapan administrasi keamanan di lembaga masyarakatan. Makasih Pak Gus. Yang terakhir pada Bapak Kalapas, Pak, gimana Pak harapannya Pak untuk Lanim juara ini? Ya, yang harapan kita adalah sepakat ya bahwa menjadikan Lapas Muara ini mendapatkan satu predikat WBBM. Ya, sepakat kita harus jadikan Lanim ini mendapatkan predikat WBBM. Terus itu sepakat juga menjadikan Lanim ini zero daripada halinan, HP, pungli, narkoba, ya, itu harus zero. Nah, yang terakhir adalah kita menjadikan Lanim ini dicintai oleh masyarakat, dicintai oleh petugas, ya kan? Bagaimana petugas bisa mewujudkan marwahnya dia sebagai petugas kemasyarakatan. Mungkin itu aja Mas Rizky sama Mbak Tia ya. Demikianlah Pemirsa Lanim TV, dialog santai kita pada kali ini. Terima kasih untuk para narasumber. Semoga informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanim juara, jujur, unggul, berkarya.